Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kawan-kawan? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang saya sedang berkunjung ke salah satu destinasi wisata pantai di Kota Serang, Kabupaten Banten. Ayo, kita lihat keindahan di tempat wisata ini. Inilah pantai yang menjadi tujuan favorit di Serang, Banten. Namanya adalah Pantai Karanghantu. Kedengarannya nama pantai ini seram, tapi jangan khawatir, pantai ini sangat indah kok. Pantai Karanghantu diambil dari nama Karanghantu. Sebutan lain pantai ini adalah Pantai Gope, karena biaya parkir dan tiket masuknya hanya dikenakan tarif Rp500 saja alias Gope. Tak hanya menjadi tempat wisata saja, ternyata pantai ini mempunyai nilai sejarah pada masa kejayaan Kesultanan Banten. Sebelum membahas kisah sejarahnya, bagi Anda yang belum mengikuti channel ini, sebaiknya subscribe dan nyalakan tanda loncengnya, supaya channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Di dalam kawasan Pantai Karanghantu ada beberapa fasilitas antara lain, tempat pelelangan ikan hasil tangkapan para nelayan, warung kopi, rumah makan, tempat permainan anak-anak, taman mangrove, taman cinta, pelabuhan kapal dan wahana keliling pantai menggunakan perahu. Dengan tiket yang murah, hanya Rp20.000 saja per orang. Dengan perahu ini, kita bisa berkeliling menjelajah dan menikmati keindahan pemandangan laut di Pantai Karanghantu. Di sekitar lokasi pantai ini, banyak pula terdapat penginapan, homestay dan beberapa hotel yang bisa Anda sewa. Selain itu, banyak juga rumah makan yang menyediakan menu masakan ikan laut, seperti ikan laut bakar, sop ikan laut, dan lain-lain. Juga ada makanan khas dari Serang, Banten yang cukup terkenal, yaitu sate ikan bandeng. Cobain rasanya, bisa bikin Anda ketagihan. Ini kita nyoba naik perahu buat keliling-keliling lihat taman mangrove. Sebelum kita membahas sejarah Pantai Karanghantu ini, sejenak kita lihat pemandangan sunset dulu yuk.
Bagaimana? Sangat indah kan pemandangannya? Ya, Pantai Karangantu ini sebelum dikuasai oleh Kesultanan atau Kerajaan Banten, sebelumnya masuk ke wilayah Kerajaan Sunda atau Pajajaran. Akan tetapi pada masa dikuasai Kerajaan Pajajaran, pantai ini tidak dibangun oleh Raja-Raja Pajajaran. Setelah jatuh ke dalam kekuasaan Kerajaan Banten yaitu pada tahun 1527 Masehi, yang saat itu dipimpin oleh Sultan Maulana Hasanuddin, pantai ini dibangun menjadi sebuah pelabuhan besar pertama di wilayah barat Pulau Jawa. Begitu juga dengan pelabuhan Sunda Kelapa pun berhasil direbut oleh Kerajaan Banten pada tahun yang sama. Bahkan pelabuhan Banten ini disebut-sebut oleh VOC sebagai pelabuhan internasional dan jalur sutera perdagangan internasional. Pada masa lalu, sebutan Pantai Karangantu adalah Pelabuhan Karangantu. Asal-usul pantai ini bernama Karanghantu, berawal dari mitos yang dibuat oleh penjajah Belanda. Dikisahkan rombongan pasukan Belanda membawa sebuah guci dari negaranya sebagai hadiah untuk dipersembahkan kepada Raja Banten saat itu. Guci tersebut konon berisikan hantu. Sewaktu guci tersebut akan diturunkan dari kapal, ternyata guci tersebut jatuh dan pecah, sedangkan hantu yang berada di dalam guci tersebut keluar dan bersemayam di sekitar pelabuhan ini. Sejak saat itulah pelabuhan ini diberi nama Karanghantu dan disederhanakan dengan sebutan menjadi Karangantu. Menurut catatan seorang sejarawan sekaligus pedagang dari Portugis yaitu Tommy Pires, mencatat dalam bukunya bahwa pelabuhan Karangantu pada abad ke-15 merupakan pelabuhan terbesar dan paling banyak digunakan oleh para pedagang atau para saudagar dari berbagai negara, antara lain saudagar dari Cina, Timur Tengah dan Eropa. Pelabuhan ini dijadikan sebagai tempat berlabuh utama, karena keadaan di Sunda Kelapa pada saat itu sedang tidak aman, di mana sedang terjadi pergolakan politik dan peperangan antara gabungan dari Kerajaan Banten, Kerajaan Cirebon dan Kerajaan Demak, saat bertempur dengan Portugis, sehingga pelabuhan Sunda Kelapa yang terletak di Jayakarta keadaannya tidak aman, dan kapal-kapal pedagang lebih memilih untuk berlabuh di pelabuhan Karangantu. Pada masa awal abad ke-16, pelabuhan Karangantu dijadikan sebagai pelabuhan persinggahan oleh kapal-kapal dari berbagai negara yang akan menuju ke benua Australia. Bahkan, pertama kali tentara Belanda berlabuh di Pulau Jawa yaitu pada tahun 1596 Masehi, juga menggunakan pelabuhan ini. Seorang gubernur Belanda yaitu Jan Pieterszoon Cowen mencatat dalam bukunya bahwa sebuah kapal Cina yang berukuran sangat besar dengan membawa barang dagangan senilai 300.000 riel berlabuh di pelabuhan ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelabuhan Karangantu pada masa itu sudah digunakan untuk berlabuh kapal-kapal besar. Seiring dengan berkembangnya pelabuhan Karangantu ini, maka di pelabuhan ini mulai berkembang pesat dengan kegiatan perdagangan antara penduduk pribumi dengan para pedagang dari negara luar. Pelabuhan Karangantu ini dikelola dengan sangat baik oleh pemerintahan Kerajaan Banten pada masa itu, sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kerajaan Banten meningkat secara signifikan. Jenis barang-barang yang diperjualbelikan di pelabuhan Karangantu ini masih dapat kita saksikan di Museum Kepurbakalaan Banten Lama di Serang Kabupaten Banten, letaknya di dekat Masjid Agung dan Istana Surosowan Banten Lama. Itulah sejarah dan asal-usul pelabuhan Karangantu yang sekarang menjadi tempat wisata Pantai Karangantu. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.